Tapi ini perubahan outfit Cing Abdel ya. Cing pernah nonton Sidul gak? Yang Babe Sabeni tiba-tiba dandan parfum, taunya nyolekin cewek lain. Iya. Nah itu ada kekhawatiran gak dari istri? Ini suamiku sekarang rajin dandan. Kok lebih wangi? Iya, Cing. Tapi kan di situ emang kalau kita ego sama umur, kalau anak-anak kayak umur belasan gitu, bawa nyekek botol gitu sambil jalan, gue pengen cekek. Nah saya jadi penasaran, Cing. Apa bedanya jebolan kompetisi dan non kompetisi menurut Cing? Kalau Cing melihatnya. Ngomongin aja, Cing. Apa adanya, Cing. Ya apa nih? Walaupun kita bukan sebagai peserta ya. Iya. Tapi kita berdua jebolan kompetisi RTV loh. Jamaah. Jamaah. Gitu. Gitu, Cing. Bohong lah. Titipan kru, Cing. Ada lu juga kita gitu. Iya. Hari ini kita nyebat bareng Cing Abdel Ahrian. Men. Ini satu-satunya mau menyebat yang dibedakin dulu. Terlalu prepare ya, Cing? Iya, bedakinnya pakai foundation dulu. Pakai kusyong tuh. Iya. Oh iya, benar. Itu pixie nomor 22. Supaya ini, Cing, supaya nggak ini berminyak kadang. Iya. Nah, mumpung Cing Abdel ada di sini, termasuk Bang Jui, gue mau ngasih yang spesial, Bang Jui. Kok langsung dikasih? Ada yang spesial nih buat Cing Abdel sekaligus buat Bang Jui. Boleh nyiapin video, langsung aja. Ini dia video. Komika yang menurut gue paling pecah berarti ini selera gue doang ya. Selera gue doang ya. Gue senang nonton Jui Purwoto. Tuh. Ini mah gue udah bilang sama Jui. Sama Juinya sendiri gue udah bilang. Lah gue yang kejutan ini macam. Saya yang terkejut ini, Pak. Walaupun gue coba hafal 1 beat ya. Tapi itu nempel banget gitu. Yang angkot ya? Yang angkot, dikasih nomor punggung. Iya, itu nempel banget. Jenaka banget nih orang. Iya. Gimana selaku yang dipuji nih? Gua kemarin itu ini mah beda lagi ya, Ler ya. Gua posting proses bikin lagu Jambore. Terus? Ya kan? Apa yang membuat tuh langsung DM gua, Cing? Gua komen di ini. Postingannya. Gue DM-nya apaan ya? Pokoknya kayak bukan soal lagunya tuh. Gue yakin gue nyinggung soal Jambore, lu kayak semacam wow. Iya, emang gue sering kalau gitu, kalau nggak api, wow. Gitu aja. Template-nya. Iya, gitu. Ntar dialog itu mengarah kemana ya kak? Ngalir aja. Cuma paling tidak ada ngebuka dulu, wow. Gitu. Langsung terbesit di otak gue. Ini orang tua pengen diundang nih kayaknya. Iya sih. Baru gue tanya, lu diajakin gak Jambore? Gitu, kata Cing Abdel belum, tapi pengen, ya kan? Sampai sekarang Aji sudah nelpon belum? Udah belum sih? Belum, kan belum. Saya juga belum telepon, Bang Jui juga belum telepon. Belum ada yang ditelepon, Cing. Belum ada yang telepon, aman berarti gue. Cuman gue bilang lagi ke Cing Abdel, tenang aja Cing Abdel. Pokoknya Cing Abdel mah pasti diundang. Iya. Kalau nggak ada Cing Abdel, di stand up Indo nggak ada yang sepuh. Gara-gara pasti itu diundang. Jui Purwoto. Jui. Jarwo kuat nggak kita undang loh. Kan ada Arif Didu ya, Cing. Belum terlalu sepuh. Masih tuaan gue lah dikit, berapa tahun lah gitu. Tapi lu gimana Bang Jui? Dipuji sama Cing Abdel. Apaan? Dipuji sama Cing Abdel di podcastnya Gofar lagi. Wah, langsung naik rate gue, Cing. Anjay. Dari berapa ke berapa Bang Jui? Dari 5 juta ke 6. Buset, 1 juta doang. Sedikit ya, sedikit ya. Tapi 20% itu kenaikan tinggi. Lu gak tahu gue pernah dipuji Cing Abdel nih. Iya. Jadi portofolio ya. Iya. Saya nyari komik lain aja lah. Gitu. Tapi kalau ditanya-tanya gitu, Cing tuh jawabnya mendadak. Apa yang ada di kepala? Apa emang setiap ditanya begitu jawabnya Bang Jui? Iya. Oh. Setiap ditanya begitu Jui. Makanya gue kurang suka kalau ada yang main disordered itu loh. Yeah. Disordered terus harus milih orang. Milih orang. Dua-duanya gue kena. Gue pusing deh tuh. Oke. Misal suruh pilih mana, Temon apa Mama Dede? Iya. Ya, pusing gue. Kalau disuruh pilih?
Mama Dede lah. Itu nggak pusing, Cing. Itu nggak pusing namanya. Jawabnya cepet banget. Gampang banget jawabnya. Apa yang Enggak, itu dipusingin? gampang lah. Maksudnya itu gampang. Pasti Oke. Mama Dede lah. Ya susah apa misalkan? Misalnya, nih kayak gini nih. Iya. Setelah itu, disuruh tanya, lebih enak mana hostnya? Dwi apa Beler? Iya. Gue bingung tuh jawabnya. Orang dua-duanya nggak enak. Mending Mama Dedeh lagi ya, Cing. Ini Mama tetep. Dede. Luar biasa, itulah sebuah kejutan. Luar biasa Kejutan lagi. dari Oke, itulah saya. sebuah. Dia tuh kan dulu dia sampai sekarang tetap host loh. Dia kalau bridging luar biasa tuh udah cupu banget, Ler. Wih, udah suhu baru Makanya jadi. lu langsung diketawain tadi. Iya. Cing, ngomong-ngomong luar biasa nih. Langsung bridging ya. Iya. Langsung Sama bridging. seperti komika berikut ini tuh. Gitu. Iya, sama seperti Iya. Bridgingnya begitu. Mau Apanya yang apa. sama? Ya. Bener kata MC tadi. Bener MC tadi. Kalau open mic. Tapi itu, Cing, kalau Encing kan bridging di kalau lagi apa namanya penyiar atau bawain berita itu terpengaruh dari HI, belajar HI. Nggak ada hubungannya. Kan hubungan internasional, Cing. Maksud lu, Cik Abdul dulu kuliahnya HI? Iya. Iya benar, gua kuliahnya HI. Oh, gua pikir Ya. FISIP. Ya. Visip jurusannya HI. Oh, FISIP jurusannya HI. Iya. Oh, di otak gua FISIP udah pasti politik. Oh iya. Enggak bener. ya, wah HI ya. Maksudnya ada serba sedikit, Cing. Mungkin ada lah pengaruh-pengaruhnya ya. Pengaruh-pengaruhnya pola berpikir, logika menyelesaikan masalah, problem solving. Mungkin secara nggak sadar karena kuliah HI itu disebutnya multidisipliner. Jadi melihat sesuatu itu dari berbagai POV. Oke. POV. Karena di hubungan internasional itu tidak pernah kita membahas satu permasalahan dari satu POV. Contohnya apa, Cing? Kalau kita, yang gue ingat aja nih, Iya. saya ingat gue aja nih. Iya. Misalnya yang baru nih, Indonesia gabung BOP. Oke. BOP. BOP. Kita nggak bisa tuh hanya menganalisa kenapa Indonesia bergabung dengan BOP. Pasti ada hubungannya dengan hubungan Indonesia dengan Amerika. Hubungan Indonesia dengan beberapa negara lain. Sampai akhirnya ada keputusan dia harus gabung BOP. Mungkin bukan karena keinginan Indonesia, tapi didesak oleh negara luar. Kalau lo nggak gabung, ntar lo gue giniin lo. Akhirnya dia gabung. Gitu banyak barter-barternya kalau di di hubungan internasional itu. Oh, termasuk nyentuh ranah ekonominya juga, Cing. Iya, misalnya kan kemarin itu kalau lo kayaknya kalau lo nggak gabung, ntar gue naikin tarif. Misalnya yang kayak gitu. Akhirnya terpaksa gabung. Oh, makanya disebut multidisipliner. Iya. Tapi skalanya yang besar-besar doang, apa yang lingkup kecil juga, Cing? Kecil-kecil yang tampak kalau mungkin tidak berita ya. Misalnya nih, kan kita tuh sering tuh kunjungan presiden. Ya. Terus ada menteri-menteri yang ikut. Ya. Ada pengusaha-pengusaha yang ikut. Ya. Nah ini tuh semuanya saling berhubungan tuh, Ler. Dwi. Misalnya dia lagi ngomongin perjanjian ekonomi. Nah ntar pengusaha-pengusaha sama pengusaha sana juga bikin deal-deal tuh sesuai dengan keputusan yang si negara bikin gitu. Banyak itu yang kayak begitu. Iya, tapi kan itu lingkupnya masih negara, Cing. Ya. Kayak misalkan lingkup terkecil tuh kayak tawuran. Nah itu bisa dilihat dari Bisa pasti dong. Kenapa lo tawuran? Terjadi tawuran mencari misalnya. jati diri, Eksistensi. eksistensi. Penyebab tawuran apa? Harus ada konfliknya dulu kan? Oke. Harus ada lawannya. Harus ada lawannya juga ya. Konflik sama diri sendiri. Gua apaan lo? Begitu ngumpulin diri sendiri. Tapi kan nggak semua geng ini terganggu. Oke. Menghasilkan tawuran. Iya. Tergantung siapa nih di geng ini yang terganggu. Oh. Kalau kira-kira dia orangnya agak diperhitungkan, mungkin akan membakar ego dari komunitasnya. Oke. Jadi kan nggak bisa dilihat. Misalnya nih kita bertiga nih, Ya. yang masalah lo nih sama komunitas mana gitu. Iya. Gue sama Jui bilang, udah biarin aja. Gitu. Oke. Atau misalnya Jui Iya. yang terganggu, mungkin kita karena dia ketua gengnya, ya udah kita ikut bantuin Jui. Kalau nggak ntar kita di komunitas dijauhin sama Jui. Ada selalu
Terlalu banyak sebenarnya stakeholdernya, Ler. Iya. Kata gua, kemampuan Cing Abdel itu diasah kentalnya tuh bukan di HI sih. Di mana tuh? Pas di SK. Penyiar mungkin. Suara Kejayaan. Penyiar mungkin itu juga. Nah, gue pengen nanya, radio SK tuh dulu isinya memang pelawak semua, Cing. Radio SK itu ada, dia radionya radio humor. Isinya penyiar dan pelawak. Nah, gue penyiar. Bukan pelawak? Bukan pelawak. Tapi siarannya tuh harus lucu. Dalam setiap siaran itu kalau nggak salah ya waktu dalam 1 jam siaran tuh kita harus bikin 2 jokes. Jadi teori-teori bikin jokes udah diajarin juga. Cuma gue siaran nganterin lagu, terus bacain ad-libs, ya kayak gitu. Cuma biasanya sama si redaktur humornya, misalnya lo mau bikin dulu harus bridgingnya itu harus smooth gitu. Masih zaman-zaman itu ya. Iya. Lagu misalnya ujungnya ngomong apaan, nah itulah yang kita jadi awal omongan kita. Love will find the way. Oke. Cinta akan menemukan jalannya. Misalnya. Nah, ntar omongan pertama kita tuh tentang jalan. Nggak harus jalan love lah, jalan jalan biasa, harfiah. Iya. Jadi bisa manjang ya. Ya iya. Dan itu rekan lu udah sama Temon saat itu. Tahun 92. Gue siaran pertama tahun 89. Lumayan lah 3 tahun lah. Secara penyiar duluan gue, tapi secara umur senioran Temon. Oh di situ Cing, biasanya Cing. Iya. Bridging. Coba kalau lagu ini Cing. Terserah. Gue langsung masuk lagu berikutnya. Ntar pada nanya, kenapa kok masuk lagu berikutnya? Terserah. Gak usah pakai ngomong. Terserah. Hanya dijelasinnya di off air. Jadi enteng kerjaan lu ya, Cing ya. Cuma nyambungin lu sebenarnya DJ guys, Cing ya. Makanya lagu Grand Friendly jarang diputerin dulu Cing ya. Iya. Mau ngomong apa ya terserah. Oh, harus nyangkutin sama konektor kalimat terakhir. Iya, salah satunya supaya begitu. lo lebih gampang mencari topik gitu. Berarti lagu selanjutnya mah penyiar pasti tahu. Jadi tahu. Nah, itu biasanya di intronya kita ngomongin lagu ini akan tentang apa gitu. Kayak gitu. Itu terus yang diasah ya, Cing. Iya, mungkin. Kalau lagu yang akan diputar lagunya Beethoven kan gimana tuh, Cing? Iya, Cing. Kan nggak ada. Gua akan ngomongin tentang pingpong karena dia bat. Seperti bat yang berikut ini. Nggak bisa buat bola, tapi buat piano bisa. Itulah Beethoven gitu. Radio mana nyetelin Beethoven? Mana lama lagi Durasinya lama lagi. Nah itu kalian bertiga waktu itu sama ATM itu udah sama Mudi. Kalau sama Mudi gue nggak siaran bareng, tapi untuk ngelawak off air itu bertiga tuh sama Temon sama Mudi. Mudi udah meninggal sekarang tapi. Emang iya Cing. Udah meninggal. Oh iya benar. Ya kau emang iya. Kayak ada isu apa gitu ya. Ini Cing nyangkutnya masih di yang kemarin. Oh emang kemarin ada apa? Almarhum Mudi kan sempat kena kasus dulu kan. Masih di situ saya. Oh, dia udah meninggal. Pas dia meninggal gue teleponan sama Temon. Lo kapan, Mon? Dulu udah dia kata gitu. Sungguh percakapan yang sangat friendly ya. Iya. Orang makin tua, kematian tuh makin biasa aja karena itu makin pasti untuk dihadapin lah. Emang iya, Cing. Iya sih. Tergantung kita menyikapinya kali ya. Mungkin ada orang yang jadi tambah takut, ada orang yang tambah prepare, ada orang yang bodoh amat gitu. Kalau gue kayaknya yang mana, Cing? Yang ragu-ragu jawabnya ya. Ragu-ragu. Pengen cuek tapi khawatir ya. Iya, khawatir. Pengen cuek tapi cemas. Lebih banyak khawatir sih gue. Suka kepikiran itu nggak, Cing? Nabi Muhammad aja sampai 63. Nah, suka itu. kepikiran itu, Cing? Iya. Wow. Karena itu masih jadi standar gue. Benar. Ya kira-kira 7 tahunan lagi lah gue gitu. Gua dengernya 7 tahun kita bisa apa nih gitu. Benar. Untuk ditinggalkan kepada anak keturunan kita. Legacy. Karena jangan meninggalkan anak keturunanmu dalam keadaan doif. Ada ayatnya tuh. Iya. Kalau lo mau tahu saksikan di Mama dan Ayatnya apa gitu ya.
Ada ayatnya, emang gue lupa. Ada ayatnya ya. Doif itu apa, Cing? Doif itu lemah. Lemah apapun gitu. Lemah ekonomi, lemah imannya, lemah pengetahuannya, lemah ini. Makanya kita harus mempersiapkan anak cucu kita bisa strong. Gitu. Tapi enggak lah, kayaknya Encing mah agak lama, Cing. Karena belakangan ini Allah. Rajin olahraga. Ya bagus kan, banget bridgingnya nih. Ya itulah bridging. Keren. Dari ngomongin maut, tapi bisa ke olahraga. Nah, itulah bridging. Saya kan dulu radio dalam, Cing. Beda, Cing. Orang kalau udah di BAP mah ya. Sambung menyambungnya enak. Gitu. Rajin olahraga, Bang Joy. Gerak, jalan kaki ya, Cing ya. Seminggu 3 kali gue olahraga. Seminggu 3 kali. Ke gym. Pakai PT, Cing? Pakai PT. Pakai PT. Iya. Ada ngaruhnya nggak pakai PT? Ngaruh. Sehingga kita nggak usah mikir mau ngapain. Karena dia udah siapin programnya. Udah diatur. Udah diatur. Jadi datang ke sana, ya udah tinggal nunggu hari ini gitu. Kalau nge-gym sendiri mungkin gua agak kebingungan mau ngapainnya gitu. Udah berapa lama, Cing, sama PT, Cing? Kayaknya ini tahun ketiga deh. Awet ya? Bukan jadian, bukan. Bukan maksudnya awet kan. Cukup. Ada teman-teman saya, Cing, yang pakai PT tengah-tengah udah nggak pakai lagi karena dirasa udah tahu gerakannya. Oh iya. Berarti ada selalu kebaruan ya, Cing ya? Iya. Memang supaya kita nggak bosan, segala sesuatu harus ada kebaruan. Seperti Radit bilang, dunia digital itu yang paling penting adalah kebaruan. Yes, benar. Entah lo mau ganti hostnya misalnya. Benar. Ya. Jangan terlalu baru, Cing. Belum lama gitu kan. Iya. Udah khawatir deh, Cing. Orang meja baru dipelitur deh, Cing. Masa udah ganti? Ini tempat nyebatnya juga baru, Cing. Baru ya? Iya. Iya. Nah, Cing, apa aja yang dilakuin metodenya? Kalau nge-gym? Angkat beban yang pegas-pegasan itu, Cing, itu rowing. Namanya rowing. Oke. Rowing itu berfungsi untuk kardio. Nurunin lemak. Kardio apa, Cing? Karbohidrat. Kardio itu jantung. Ya, nafas, detak jantung. Karbohidrat sih, Bang Joy? Gak tahu, ada yang di otak gue ya, Pak. Oke. Kardio itu lo ada fase kardio yang membuat detak jantung lo, heart rate itu membakar lemak, ada yang membakar kalori. Beda tuh, Cing. Jadi ada batasnya tuh. Oke. Misalnya 120 per menit, itu membakar lemak. Oke. Tapi begitu udah 130 ke atas, itu membakar kalori. Yang bagus? Ya lo mau yang mana? Lo mau lemak lo dulu yang terbakar atau kalori? Kalau yang bikin kurus apa? Berarti nurunin apa? Lemak. Oh, berarti fokus. Ya kalau lemak-lemak ya aja. Udah kurus kan kita tetap punya lemak. Betul. Nah kalau itu tetap mau diturunin ya pakai kalori. Lemak dong, fat loss. Ya kalau lemak udah turun. Iya. Enggak. Kita kurus pun. Iya. Kita masih ada lemaknya tuh. Oh iya. Kalau lo mau turunin lagi, ya di fase yang mana nih? Kalau nggak salah ya. 180 dikurangin umur. 180 dikurangi detak jantungnya, 180 dikurangin umur, itulah fase fat loss. Itu yang idealnya, Cing ya? Iya. Oke. Di atas itu kalori. Kalau nggak salah ini. Masih banyak dong. Masih banyak lu Bang Joy. Masih banyak, tapi nggak harus langsung kayak Encing, bisa jalan kaki pelan-pelan jalan biasa. Kaki, Oke. Kalau Encing kan emang nyempetin. Sehari berapa kali, Cing? Seminggu 3 kali. Sehari berapa jam? Sehari sejam. Mulai jam 6 pagi sampai jam 7 pagi. Sejam doang ya, Cing ya sebenarnya ya? Sejam. Di rumah itu, Cing? Di tempat gym. Emang udah buka tempat gym jam 6? Udah kan barengan sama Soto biasanya. Beneran tahu tempat gym barengan sama Soto tahu biasanya. Karena setahu saya, Cing, di dekat rumah saya jam 9 baru buka dia. Nah ada jam 6. Maksudnya kalau belum buka ya gue nggak datang. Udah buka jam 6 udah buka itu. Oh, ada perubahan nggak, Cing? 3 tahun nge-gym segala macam. Kayaknya ada ya. Apa? Kalau dari misalnya dari kardio nih, si PT-nya bilang. Jantung tadi ya, jantung. Iya, Bapak tuh kalau dulu awal-awal misal ya gue nggak tahu besarannya, misal di
heart rate-nya 130, Bapak tuh udah ngos-ngosan. Oh. Sekarang di 130 napas sudah bisa lebih teratur. Terus otot sekarang udah squat. Dulu gua gak kuat tuh. Awal squat tuh awal-awalnya gua harus pakai kursi gini, naik. Sekarang udah nggak pakai kursi, meja. Jadi tambah lebar doang tuh, Cing. Iya. Nggak, udah nggak pakai, ke bawah udah kuat. Iya. Olahraga bikin jadi nggak sopan ya. Duduk di meja. Nggak sopan dia bener. Oh, lumayan ya, Cing, ada. Lumayan, ada. Nah, pas waktu itu lu menang main pingpong lawan Desta yang umurnya jauh di bawah lu, itu sebelumnya lu training dulu tuh. Iya. Nge-gym juga? Udah deng. Ya, nge-gym juga. Nge-gym Karena juga. itu gila sih untuk ukuran orang seumur lu ya. Kan lu tua training gitu. Iya. Enggak, Cing, itu kan jadi bagus gitu. Lu Cing Abdel juga tadi naik sini. Lebih ngos-ngosan lu dibanding Cing Abdel. Emang iya, Cing. Kan gue yang nilai. Gua tahu lu ngos-ngosannya semane. Tadi aku ukur, Cing. Tapi capek nggak, Cing? Capek nggak? Ngerasa capek Cuma nggak? lebih parah lu, Ler. Ngos-ngosannya. Ngos-ngosannya lebih parah lu. Oke, tadi lu, Cing, tapi ngerasa capek nggak naik sini? Enggak. Biasa. Capek lah. Nah, tapi ngos-ngosannya ternyata lebih Ngos-ngosan beler. Nah, itu yang saya rasain tiap wawan canda. Soalnya tinggi juga. lebih tinggi lagi ya. Tinggi juga. Lebih tinggi lagi ya itu. Lebih tinggi dan lebih sempit kan, Cing, belokannya. Emang sengaja Italik nih buat balas dendam, Balas Ler. dendam, Cing. Tadi studio di bawah kan. Karena Cing kalau wawancara lewat belakang ya. Cuman Pak Anies doang yang lewat belakang. Sisanya bintang tamu lewat tangga biasa. Tapi Pak Anies pinter ya, Cing ya? Ya karena tadinya banyak. Gua suka jokes itu. Gua suka. Ya Allah. Ya Allah. Ini Cing, gua selalu melihat sosok Cing Abdel itu orang yang selalu ingin melawak dengan hatinya yang tulus. Sedangkan gua aja agak-agak males gitu kalau stand up. Ini tips nih, kenapa kita harus melawak? Karena kita hidup dari lawak. Kak? Udah nggak harus ngelawak kalau kayak begitu. Iya. Maksudnya, kenapa Cing Abdel itu selalu produktif? Kayaknya hampir semua media Cing Abdel itu kulineran iya, konten-konten iya, masih bikin lagu juga gitu. Senang aja sih, Dwi. Salah satu yang menjadi alasan karena kalau kita diem ya siapa yang mau lihat gitu. Kan kita hidup di dunia yang harus memamerkan diri ya. Memamerkan diri, ada kebiasaan kita yang kita punya yang akan bertemu dengan kebutuhan orang lain gitu. Betul. Jadi menurut gue cara yang paling simpel adalah ya kita promo di tempat yang kita punya. Sekarang ada media yang bisa kita punya, ya promo di situ aja apa yang bisa dilakukan, asal gue senang melakukannya gitu. Termasuk lu pengen diundang Jambore. Iya. Pak Ajis tuh dengerin, Pak Ajis. Masuk pasti. Masuk. Gak ada lagi yang tua, Cing, di sana. Masa alasannya umur dan lucu. Enggak, emang layak, Cing Abdel emang selalu masuk. Kenapa lu pengen terus-terusan melawak? Lu merasa melawak itu sesuatu yang membahagiakan lu atau? Selain karena alasan itu yang uang mah kayaknya nggak mungkin deh. Uang pasti. Aduh, saya pikir Anda bijak. Uang lah pasti. Ternyata sama aja kayak saya. Senang melakukan sesuatu terus dibayar itu kan enak gitu. Jadi kan Jambore tidak dibayar loh. Beda, Cing. Ya. Beda. Ada ngincer keseruannya ya, vibes-nya, Cing. Betul. Gitu. Atau misalnya mungkin sumbangsi kita buat kesenian yang sudah memberikan banyak banget buat kita. Salah satunya ya gue ikut di stand up, gue ikut di Paski, organisasi itu ya. Salah satu cara kita ngebayar jasa-jasa seni ini buat hidup kita gitu. Kalau itu sih gue. Tetap terpelihara ya. Betul. Iya. Ya. Yang jadi pertanyaan saya, Cing, bukan kenapa Encing semangat banget berkarya, tapi Encing tuh berusaha relevan di setiap generasi. Oh iya. Kalau secara tampilan, secara lawakan, tampilan udah mulai konsultasi ke Jeger. Betul. Masalah outfit itu betul. kan
berusaha relevan gitu sama anak muda kan. Betul. Itu. Dulu kan kaos hard rock terus hard kan. rock mulu. Dulu mah gue pikir itu keren. Keren. Gue pikir itu keren. Pada zamannya. Iya, enggak pada zaman sekarang gue ngerasa itu keren. Iya. Sampai gue ngotot-ngototan kalau masalah hard rock tuh keren. Iya. Keren. Sama kayak gua ngotot ke bini gua snapback itu keren. Oh. Bini gua bilang om. Padahal kan topi snapback lebih mahal kan dibanding topi yang biasa kan. Iya, Tapi benar. om. Iya. Cuman kalau Encing sama hard rocknya udah nempel banget, Bang. Sepuh kalau itu. Lagi-lagi, Cing. Hard rock Lagi-lagi. tapi sepuh banget ler. Iya. Di otak gua tuh. Tapi kan sekarang National Geographic. Ih, Kadang keren. Karena gue alam banget. Alam banget. Alam banget. Peti merahnya, Cing. Kadang kaos podcast minggu dipakai keren-keren memang desainnya. Nah Iya. itu bentuk-bentuk mencoba relevan sama fashion zaman sekarang. Kenapa Cing ngelakuin itu? Ya untuk relevan supaya job tetap ada sih. Emang job dilihatnya dari outfit, Cing? Enggak, bukan dari outfit. Maksudnya relevan terhadap perubahan. Itu membuat kita mungkin bisa bertahan. Mungkin kalau tidak, gue ngerasa gue tidak sekuat itu banget untuk membawa idealisme gue dan orang mau beli idealisme gue gitu. Mau ini, gue coba untuk relevan aja supaya orang juga masih punya pertimbangan lain untuk meng-hire gue, ngebeli gue lah gitu, beli jasa gue gitu. Ada tapi Cing sejauh ini. Belum sih. Nah, itu kan berarti. Ada lah buktinya gue masih diundang nih sama Masih lo. diundang. Oh, iya, Kalau benar. nggak relevan, gue ngapain gue diundang sama Iya. lo? Masih tak-tekokan sama Indra Jegel. Iya. Lu melihat Jegel seperti itu? Maksudnya ini oke nih kalau diajak konsultasi masalah fashion. Sebenarnya awalnya sih bercanda-bercanda aja. Tapi makin kesini keren sih Jegel. Iya, gue mengikuti apa yang dikatakan JG. Turunin size lo 1, Cing, kata gitu. Bener Cing, lu jalanin itu? Iya. Wow. Gue turunin size-nya 1. Coba pakai kaos kaki, kalau mau netral putih aja. Iya. Putih gue pakai. Celana bawah jangan pensil-pensil gitu, lebar sekarang. Lebar, loose gitu. Keren. Gitu. Sekarang memang pensil-pensil tuh udah nggak ditinggalin, zaman. tapi gue masih Mana pensil Inu, Cing? Ampun. Udah nggak nyaman kargo, sekarang tuh lebar. bukannya gitu. Gua udah mengalami hal ini pas gua SMA kelas 3 pakai celana yang lebar-lebar. Iya. Malah kayak pemain Smackdown, Iya. Beneran. Smackdown. Smackdown. Ada itu sih ini. Great kali, Rey Mysterio. Rey Mysterio enggak. Tapi sininya ketat, cutbray itu. Iya. Bukan cutbray, Cing. Tar dulu. Ada yang Arafik ini. cutbray. Arafik. Yang apa? Smacknya Twist of Fate. Matt Hardy. Sama Jeff Hardy. Gue Wih, jadi kayak gitu. Matt Hardy terlalu gombrong, Bang. Gombrong tuh gue masih kayak jadi kayak lawas gue. Lagian lu harusnya seneng dimiripin Matt Hardy ya, Cing. Iya. Daripada siapa? Ganteng. Matt Hardy ganteng sih. Iya, ganteng dia. Harusnya lu bangga. Kalau Gomber tuh gue kelihatan tidak tinggi, Ler. Ya, Tidak slim. Nyaman-nyamanan sih ya, Cing ya. Nyaman-nyaman. Kalau Iya. fashion mah ya. Ini gue gak nyaman sih sebenarnya. Iya, kalau nggak nyaman ya jangan. Jangan. Jadi diri sendiri aja. Iya. Tapi ini perubahan outfit Cing Abdel ya. Cing pernah nonton Sidul gak? Yang Babe Sabeni tiba-tiba dandan parfum. Iya. Taunya nyolekin cewek lain. Iya, iya. Iya. Nah tahu itu itu. ada kekhawatiran gak dari istri? Ini suamiku sekarang rajin dandan. Kok lebih wangi? Iya, Cing. Dulu hard rock, sekarang hard rock udah dipakai. Sekarang Uniqlo mulu, H&M mulu. Ini mau ngincer siapa sih? Ada kekhawatiran gak, Cing? Kayaknya ada ya. Setelah saya bilang ya, Cing ya. Iya baru kepikiran ya. Iya. Nggak tahu kayaknya ada sih. Ada ya, Cing. Tapi kalau akhirnya kan ke sini-sininya tuh yang belanjain baju segala macam kan istri gue. Mungkin dia mungkin dia sekarang merasa lebih senang karena dia bisa beliin sesuai lebih lebar lah pilihannya. Pilihannya lebih lebar. Iya, kalau dulu gue pesan aja. itu aja, warna juga itu aja. Terus celana modelnya ya itu aja, cuma ganti merek-mereknya aja gitu. Oke. Sekarang dia bisa lebih lebar. Baju-baju lu yang hard rock sekarang suka lu pakai nggak? Masih sehari-hari gue pakai hard rock.
Cuman kalau misalnya ada kamera kayaknya Malu ya, Cing. Kan? Malu. Udah Kan jarang sekarang Cing Abdul. ada Kang Soleh, Cing. Santai aja yang nge-backup. soalnya kan nggak mau hard rock. Justru gue taunya kalau hard rock masih dianggap keren bagi Cing Abdul dari Kang Soleh. Iya. Tapi dia kalau ke luar negeri kalau dia lewat hard Nitipin. rock dia kasih tahu lu mau Mau beli nggak nggak? Del gitu. Ada masih banyak yang kirimin hard rock juga masih banyak. Iya. Soleh just tip ternyata sekarang. Iya, just tip dia. Padahal dia beli juga itu. Beli juga, tapi diam-diam ya, Cing. Iya, maksudnya alasannya dia datang ke hard rock shopnya itu mau beliin titipan Cing Abdel. Padahal dia beli, gue tahu. Iya, biar nggak malu ya, Biar Cing. nggak malu. Iya. Beli dia. Punya cara sendiri tuh. Tapi berarti Cing Abdul fleksibel, Kang Soleh agak enggak sih menurut Straight, gua. Kang Soleh. Dokmart dia. Kan udah gue Terus. bilang, Dokmart itu nggak jelas. Dokter bukan, ini supermarket bukan. Minimarket. Iya, apel lo gitu. Iya, Cara iya. identitas aja Iya, udah jangan dia ya, Cing. nggak ada, dia nggak. Bener. Nggak Iya. ajak ya, Cing. Nggak niche. Enggak nih. Gila nih. Iya, iya. Tapi menurut lu pick me gak sih anaknya? Coba, gua aja udah agak gak relevan gitu. Iya, iya. Gua pikir pick me tuh artinya angkut aku loh, Ler. Karena bahasa Inggris ya. Pick me, angkat saya. Aku gitu. Ternyata caper ya pick me tuh ya. Iya. Aduh. Mirip-mirip sama NPD ya, Cing? NPD ya. NPD ya. Bener. Mirip-mirip sama NPD. Narcissistic personal disorder. Ya? Disorder. Narcissistic personal disorder. Berarti dia disorder. Nggak Narsis dong, Cing? narsis. Iya. Nggak, kalau di belakang ada tulisan disorder. Disorder. Berarti itu nggak benar. Berarti nggak benar. Iya, nggak benar. Iya, mental disorder. Nah, Mental disorder. Kalau terlalu ini melewati batas, Cing. Iya. Biasanya ciri-ciri tuh yang selalu ngomongin tentang aku, Cing. Nah, Gitu. lu nanya-nanya akhirnya gue ngomongin tentang aku. Gue tadi bilang NPD. Enggak kan ini konteksnya talk show. Lagi diundang di sini konteksnya. Kayak itu, Cing. Iya. Jadi yang saya salut dari Encing adalah berusaha relevan di setiap generasi. Iya. Termasuk Mm-mm. menemani anaknya untuk melakukan aktivitas di generasinya. Delisa. Ini Bukan Delisa dong, yang Delisa satu lagi. ya, Cing. yang nyanyi Delisha. Ya, ini Delisa. Tapi arah pertanyaan ini Iya. kayak gimana ya? Kayak agak kurang tektokannya ya. Gue udah tahu nih arah pertanyaan dari Iya. Jui Iya. bukan ke Delisha, Bukan ke Tapi Delisa. ke Latisha kan? Ke Latisha. Ya ampun, Cing. Saya Delisa yang nyanyi. Nyanyi. Yang nyanyi. Iya. Latisa yang dugem. emang iya, Cing. Lah, tanya dong. Nah, saya banyak nggak taunya, Cing, kalau masalah Latisha. Saya tahu Kalau masalah Delisa tahu? Tahu saya mah. Segini dulu saya. Nah, anak kucing segede Saya gitu. tumbuh sekarang. Iya, iya. Silakan, Cing. Latisia, Cing. Latisa, salah satunya yang gue lakukan adalah gue nemenin dia ke klub motor. Wis, jadi touring dia, Cing. Ke klub gue temenin karena memang gue udah janji dari dulu kalau mau ke klub boleh tapi gue ikut. Oke. Tuh kan. Ke klub. Iya, Ke bener. klub. Terus? Akhirnya dia ntar umur 17 tahun gue bilang gitu. Boleh ke klub. Dia pernah sih ke klub tapi ulang tahun jam 4 sore. Ntar maghrib balik karena ada acara ulang tahun. Nah, kalau sekarang emang jamnya jam berapa, Cing? jam 10. Malam, Cing. Malam. Cing dampingin. Iya, gue bilang, ini pasti kobam. Tuh kan. Kan bisa nggak kobam, Cing. Iya, jadi gue harus dampingi untuk pasti bahwa dia tidak kobam. Oke. Gitu. Gua Lu pengen dia nggak kobam dong, berarti iya, kan? Iya, Akhirnya lu dampingin. dampingin. Apa yang terjadi, Cing? Gak kobam, Alhamdulillah. Latisanya. guenya. Gue temenin dia. Terus? Pokoknya dia ulang tahun tanggal 12 Agustus. Tanggal 16 Agustus dia bilang, aku mau ke klub. Oke. Wah, oke, gue bilang gitu. Di Cao Cao. Oke. Namanya di SCBD. Wow. Lantai 25 tuh. Jadi gua ke atas. Naik lift dong. Naik lift. Ya. Belum maboknya gue udah tinggi. 25 tinggi. Lantai 25. Tinggi, Gue Pak. curiga. Gua curiga. Dua lantai 25. Iya, harus disebut itu. Iya, gue curiga. Iya, kalau nggak dapet itu. Iya. Iya, setak bagus setaknya. Relevan. Juri suci. Kacau, kacau. Lalu Ler. Allah. Terus, Cing, nyampe lah lantai 25. Nyampe lantai Sap. 25. Terus? Dia
jalan duluan. Gue ini bertiga sama Melon sama Boy. Oke. Terus? Gue nanya sama si orang-orang itu waitersnya. Laras namanya, saking ngobrolnya Oke. nggak ada yang seumuran. Oke. Akhirnya gue ngobrol sama waitersnya gitu. Sama waitersnya. Laras anak Cepete. Oke, Laras anak Cipete. Laras anak Cepete. Sampai Tahu itu apa ya? ya? Zodiaknya Cing, zodiak? Enggak ke situ. Gak penting ya. Ras, sini ada nggak sih orang-orang yang seumuran gue datang ke sini? Oke. Ada sih Pak. Tapi paling buat survei. Survei doang, bukan buat dugem. Terus? Lu emang mau survei waktu itu? Jadi dia pisah deh tuh ke Ya. teman-temannya. Oh, ada teman-temannya Cing. Ada teman-temannya. Lu masuk dong. Gue masuk, gue pisah lah ke ini. Terus? Kopi ada nggak, Ras? Kopi? Ada Cing di sana. Ada kopi hangat. Ada Pak, buat Bapak, kata gitu. Gue nggak tahu dari mana ya. Buat bapak. Ada Pak buat bapak. Mungkin Ketawa buat nggak, lu yang Cing? mesen itu Cing. Laras ketawa nggak sedikit itu? Kayaknya ya. Karena dia madep sana terus. Ininya gerak ya? Dia Iya. gerak ya. Padahal Bapak ngapain sih datang ke sini gitu. Terus? Udah, gue duduk di situ. Gak berapa lama, gue bilang itu yang di meja anak gue, bilnya masukin gue. Oke. Gue bilang kayak gitu, bilnya masukin, tapi nggak boleh mesen alkohol ya. Ya. Gitu. Gak berapa lama, datang 12 orang. Teman-teman. Teman-teman. Iya. Salim. Salim di klub tuh, gue pernah. Disalim di klub. Gue takutnya kalau DJ-nya juga Iya. temennya Latisa gitu lah kayak Iya. gini. Wah, Pak. Ngopotin earphone. Masa salim di klub? Lah, bener-bener Cing. Terus? Ya gue nunggu lah ada sampai setengah 2 dari jam 10. Aman, nggak mabok. Nama Bo. Gue mah ngancem gue sama anak gue, gue nggak boleh mabok dah. Gitu. Teman-temannya Nah teman-temannya gue nggak bisa ngancem. Iya. Nggak bisa Di luar ngancam. kontrol tuh Cing. Iya, gue nggak bisa ngancem. yang lu lihat teman-temannya mabok nggak? Yang gue lihat sih kayaknya ada ya. Ada ya? Kayaknya Satu ada. dua mah ya Cing? Iya, satu Terus? dua mah ada. Cuman nggak sampai sempoyongan atau gimana ya? Enggak. Tapi kan di situ emang kayak emang kalau kita ego sama umur, Iya. kalau liatin anak-anak kayak umur belasan Bener. gitu, bawa-bawa nyekek botol gitu Iya. sambil jalan, gue pengen cekek Kayak laga lu perak gitu ya Cing ya? gitu. Lagu Kayak tahu banget lagi diliatin gitu jalannya. Oh, Tahu kan lu pernah perhatiin nggak? Iya, Ada iya. orang-orang yang kita tahu dia tahu lagi diliatin. Iya, Cing. makanya tambah gini ya dia ya. jalannya sih, kayak gitu. Jitak lu. Tapi kan itu emang masanya. Masanya Cing. Kita juga melakukan itu mungkin dulu. Betul. Dengan gaya yang beda. Iya. Beler mah dulu Betul. nggak botol kalau Apa dia dia? ini kresek hitam. Kresek hitam, Cing. Kresek Oh. hitam. Anggur merah. Kok kreseknya hitam? Emang kan kalau kresek hitam harganya lebih murah Cing. 45. 45. Kalau yang mau botol 65. Oh, Iya. jadi nggak mau botolnya taruh di kresek. Iya. Iya, iya, iya. Ntar Cing saya bawa lah. Iya. Janganlah. Nggak biasa. Terus Kalau Cing. kata anjing dorongannya sagon. Kalau Iya. Sama kacang Cing. sama kacang. Seret. Dorongannya sagon kata gua. Terus Cing setelah melihat fenomena itu, oh ternyata anak gue udah di titik ini gitu. Iya, sekarang dia udah mau kuliah. Ini gue sedang ada di titik yang mempersiapkan untuk jauh dari, karena dia insya Allah keterima di Bandung, Oh, negeri Cing. ITB. 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 Ya. Jadi ada senangnya, Ada khawatir. ada khawatirnya. Khawatirnya. Karena gue akan berpisah nih, umur dia 18 kan, Iya. berarti 18 tahun, setiap hari ketemu lah bisa di ini. Iya. Ini sebentar lagi gue akan masuk ke fase melepas. anak itu. Cuma ya harus dilepas kali ya, Benar, supaya bisa mandiri Benar. gitu. Kalau untuk ego sebagai orang tua mah pengennya kuliah yang deket-deket aja dah gitu. Iya. Iya, iya. Supaya terus-terusan bisa bareng. Tapi kalau dia pengennya di situ Dan dapat loh dan gitu. dapat di situ, mudah-mudahan sih gue bisa lah untuk ini. Cuma ya ini gue belum pernah ngerasain ini. Jadi ini satu hal yang baru dalam hidup gue nih. Ya. Gimana sih
rasanya punya anak tapi yang berjauhan gitu. Biasanya konsultasi sama siapa, Cing, masalah ini? Gak ada gitu konsultasi itu. Apa yang punya anak setara juga, Mancing? Maksudnya? Ya kayak temen Cing punya anak seumuran Latisha, terus ditanya, lu ngerasain juga gak sih? Gue kayak kurang temen ya. Ada temon. Ada temon. Ya, Temon? jatuhnya mah dia yang konsultasi. Iya. Kalau temon mah kayak seringan dia yang konsultasi kayaknya. Oh nggak ada, Cing. Kayaknya gue nggak ada. Karena di seumuran gue harusnya udah punya anak yang lebih yang lebih tua. Iya. Anaknya Bang Temon udah lebih tua ya anaknya ya? Anaknya temon. Dia anaknya temon kalau nggak salah udah hampir 40 juga umurnya. Masa sih, Cing? 30-an lewat ya? Hah? 33, 34 tuh. Dia udah tua juga. Anak teman-teman SMA gue juga kayaknya udah pada punya cucu. Gue aja yang agak-agak telat sih. Iya, jadi ya jalanin aja, siapa tahu ini fase hidup yang lebih berwarna mungkin. Iya, benar, Cing. Ya, optimis aja ya kan. Aduh, gue terharu nih, Cing. Ya. Karena saya nanti akan jadi kayak gitu, Masih Cing. lama tapi kan. 4 nih anak saya, umur 4 tahun. Umur 4 tahun ya. Iya. Ya masih lama. Iya. Nah, sebelum itu, Cing, saya juga, anak saya kan bimba sekarang. Iya. Ngelihat foto sama cowok deketan, cemburu saya, Cing. Kan masih kecil ya, itu mah temennya murni. Nih, gue nggak tahu apa perasaan gue, Bang Joy. Kayak, ini siapa nih cowok? Foto berdua. Padahal cuma foto doang, Cing. Iya. Saking ininya kayak Orang tua jealous. laki-laki ke anak perempuannya ya. Iya, jealous. Iya Oke. betul. Iya nggak, Cing? Dulu. Benar. Akhirnya anak laki-lakinya lu apain tuh? Walk langsung. Walk langsung. Set jadi anak sendiri yang bunga gini. Nggak tahu gue. Segitu baru 4 tahun, Cing. Iya. Apalagi nanti 18. Ada pikiran-pikiran bego sih ya. Oke. Kayak anak gue dia apa ini. Ya takut lah, iya. Takut maksudnya. Enggak, Benar. maksudnya dia udah nemu pasangan. Iya. Oh, Terus kayak anak gue Iya. dia nunuin Iya. walaupun sama ini ya. Iya. Itu masih ada perasaan. iya. Iya, nggak ikhlas ya, Cing. Iya kan. Benar. Anak lu mending dilamar sama lulusan Akmil apa IT? Udah masuk profesi nih, Cing. Iya. Gua senang aja, gua pengen tahu deh. Akmil atau Empok? IT. Empok Akmil. Empok IT. Mau IT. Mau IT. Kok jadi Mau Empok IT. Akmil? Empok Akmil? Empok Akmil. Jadi Empok Akmil? Mau IT. Empok IT kayaknya itu udah jokes belasan tahun. Belasan dah. tahun. Bisa kepleset. Iya, kali ini dipatahin lagi, Oh, Cing. iya. Maksudnya IT-nya lulusan IT ITB loh. IT ITB atau Akmil? Kalau gue suruh milih ya, Suruh milih. kayaknya gue Akmil deh. Kalau lu Akmil berarti ya? Iya. Akmil. Kenapa? Karena menurut gue kalau benar Ini lebih Disiplin aman ya, Cing? atau disiplin? disiplin kayaknya. Oke. Disiplin. Kayaknya Akmil tuh terjamin ya kehidupannya ya. Iya, yang kita lihat mah ya, Cing. Yang kita lihat. Kalau lu Ler, mending anak lu dilamar sama pemabuk apa pemalak? Bu, nggak ada dua-duanya, nggak ada yang bagus. Nggak ada yang bagus, Cing, dua-duanya. Harus milih Iya. satu. Tapi IT. Dua-duanya IT. Tapi pemabuk, pemalas. Masuk IT, bingung gua. Empok Akmil. Empok Akmil. Akmil Tobing. Iya. Empok Akmil. Iqmal. Iqmal. Aduh. Tapi ini, Cing, saya baca di parenting gitu-gitu ya. Ya, emang dia seneng nih. Seneng. Baca-baca Asli. di parenting. Sambil kombut emang Cing Asli, gimana? Cing. Enggak benar, ada satu ini. Tugasnya seorang ayah yang punya anak perempuan adalah seperti merawat kupu-kupu. Wow. Kita hanya perlu mempersiapkan sayap-sayapnya ini kokoh. Selebihnya dia terbang kemana, hinggap di mana, itu bukan urusan kita. Karena kalau sayapnya udah kokoh, dia pasti tahu dia akan terbang kemanapun yang dia mau. Kalau hinggap di tai. Nah itu nggak ada di bukunya sih, Cing. Saya belum siap sih. Belum siap kan? Iya, tapi nggak ada kupu-kupu. Ini ya, Cing. Di bunga. Di bunga ya, di Lalat. Putik Sari ya. Putik Sari. Luar biasa. Cing sama, gila sih. Tuh kan bridging-nya luar biasa lagi pasti nih. Iya. Kayak Gibran lu. Akhirnya jadi biasa gitu. Udah nggak luar biasa lagi karena Jadi biasa. Sering diucap ya, Cing. Iya. Oke. Luar si Incing nih. Jadi biasanya nggak ada. Biasanya nggak ada. Luar doang. Biasanya nggak ada. Bang, lu kalau merhatiin Cing Abdel,
kenapa beliau ini salah satu pelawak yang tetap relevan sampai sekarang. Karena pinter nyesuaiin Cing tuh. Oke. Di grup mainnya bisa, di stand up apalagi. Dan bukan tantangan yang sulit bagi Cing Abdel. Bukan. Untuk stand up, menurut gua. Dia gampang aja. Tampil berderet parade, komika setelah Cing siapa? Tahu dulu materinya. Baru sama dia diadaptasi. Waktu itu lu pernah main di depan sebelum Cing Abdel kan? Ih, jelas. Abis langsung itu. Pohon-pohon ditebangin. Ya emang pas Jambore. Jambore. Ya. Tapi lu repot gak sih Cing bawa gergaji waktu itu? Iya, illegal logging loh Cing itu. Repot juga ya. Iya. Iya, lu punya ini ya, punya sense apa? Jadi materi lu nggak kebuang kan? Materi lu nggak banyak keluar waktu itu kan pas di Jambore. Kenapa lu bisa melihat Dani Beler sebagai bagian dari materi lu? Gue kepikirannya di mana ya? Mungkin Sama-sama bapak kah atau bahas parenting kah? Dan itu lucu loh. Kan Beler cerita waktu kayaknya pasti akan lucu deh. Anjay. Kalau dianya lucu. Oke. Kalau dianya lucu. Jadi kan kalau gue nggak tahu mulainya dari mana, idenya dari mana, cuman saat itu mungkin gue ngerasa ada gue kurang nih kalau bawain yang gue siapin gitu. Jadi Harus nempel dulu. harus cari dulu sesuatu gitu, satu dua beat untuk nutupin waktu supaya cukup gitu. Oh, kurang tuh durasi ya? Iya kayaknya ya. Anjing kayak lu nggak nyiapin materi. Gue Tapi siapin. lucu-lucu aja kan waktu itu Cing Abdel kan? Lucu banget bahkan. Karena dianya udah lucu. Iya. Itu. Susah main habis Beler tuh. Justru gampang Cing Abdel, tinggal narik doang. Maksudnya LPM lu kan tinggi juga gitu pas Jambore kan. Iya. Deg-degan dong. Bener. Harusnya Cing Abdel kan. Tapi Cing Abdel punya celah itu. Maka Pertanyaannya kalau komika setelah Cing Abdel nggak lucu-lucu amat. Yang saat ini gimana? Maksud gua sebelumnya. Sebelumnya? Ya. Gue belum coba sih, belum ada. Tapi kalau kan misalnya ngambil beatnya itu nggak cuma sekedar menceritakan Jui. Betul. Waktu Beler, dia itu cerita tentang dia Kontrakan. terus Tukang sound system. ada tukang sound system. Iya. Nah, gue meramunya, gue jadi tukang sound systemnya nih. Menceritakan beat itu dari POV Tukang sound sound system. Ya, cas ya. Gitu. Jadi setupnya hampir samar, tapi gue ada di POV sound system. Waktu Sana Fest gue melakukan itu juga. Iya. Setelah Arif Didu. Woi, tambah cocok. Setelah Yang layat ya Cing. yang layat. Jadi Arif Didu, terus ada orang lagi ngobrol berdua. Nah di beat gue jadi orang yang ngobrolnya gitu. Selalu ada yang bingung. Ada ya? Ada. Selalu cocok. Iya. Kok tiba-tiba masuk situ sih Cing gitu. Iya, orang gue bener itu, gue memang tukang sound systemnya. Dikontrakan dulu. Iya, udah siapin, cuman kayaknya belum cukup. Jadi ada beberapa yang improv di saat, nggak improv banget sih, gue harus dengerin juga kan. Iya, harus nyimak juga. Sama Arif juga gue tanya yang mana gitu. Iya. Kemarin waktu di Macawa yang di Makassar. Gue tampil setelah Ical Kate. Iya. Gue lo apaan ininya gitu. Tapi gue di POV yang lain gitu. Dan berhasil Cing. Berhasil, pasti berhasil kayaknya. Nah, kayaknya ya. Setelah gue amati paling nggak dari 3 ini, kayaknya berhasil asal jokes sebelumnya tuh berhasil. Makanya kita pilih jokes yang berhasil untuk kita bawain. Bridging-nya sih itu ya, luar biasa sih. Iya. Bukan sekedar mengulang tapi ya. Betul. Bukan sekedar kontekstualnya gitu. Iya. Gitu sih. Di Beler jadi tukang sound system, di Bang Arif jadi apa? Tukang layat. Nah, Ical Kate jadi apa? Yang dilayatin ya Cing? Dia jadi apa Cing? pokoknya dia cerita di panti pijat. Oh, panti pijat. Lu jadi yang? Gue jadi yang di sebelah kamarnya. Dengerin obrolan itu. Iya, karena kalau dia pilih jadi terapisnya kan nggak mungkin kan. Iya. Kamu yang di sebelah kamarnya. Iya. Kok kepikiran sih Cing? Iya tuh kan. Iya ya. Ya kepepet aja sih, kepepet masih ada kepikirannya kan. Kan itu harus cepat kan, karena kita taunya juga pada saat hari itu doang. Iya. Oke. Tapi tetap nanya ke Ical, materi lu apa, bahas apa sebelum tampil nih. Nanti cobain setelah Ebel. Jadi apa lu?
Bel bahas apa? Bahas ini Cing. Panggung beda. Iya. Beda Pasti dia. beda. Bisa jadi kobra. Iya. Pasti beda dia. Itu Cing. Itu mungkin tolok ukur Cing Abdel dengan segudang peluru. Cucunya. Cucunya segudang. Iya. Cucunya di gudang. Di Sandra Cing. Ngapain sih itu? Gila Akban gue ngebayangin. Iya. Nah, dengan segudang skillnya Cing Abdel, jadi wajar kenapa beliau ini jadi juri suci 12. Paling cocok sih sebenarnya. Paling cocok. Hampir semua punya elemen kalau Cing Abdel. Iya. Anak nongkrong pernah, Iya. orang tua pernah, Komedi ngerti. Yes. Pelaku juga. Playmaker juga. Pelaku seni juga. Oh, pelaku seni juga. Gue kira mau ke situ. Pelaku seni Cing. Pelaku seni. Iya. Dan lu sendiri nulis tapi? Akhirnya nulis. Oke. Dulu nggak nulis. Begitu mau bikin spesial akhirnya nulis. Walaupun cara nulisnya kayaknya masih belum bener ya. Masih belum bener, masih lebih banyak ngomong dulu, hasil ngomongnya diringkas, baru ditulis. Emang yang bener menurut Cing gimana? Nulis. Ya. Masih Maksudnya bolpen lagi. kontennya Cing. Isi tulisannya yang bener gimana? Mencari formulanya lewat tulisan. Kalau gue kan mencari formulanya ya lewat ngobrol aja. Habis itu baru gue tulis. Begitu gue coba nulis pakai Ketikan? Pakai formula kayaknya emang lebih enak tulis tangan dah. Karena pakai kaki susah. Cing, siapa sih yang nulis pakai kaki Cing? Ada yang lukis aja ada. Iya. Masa nggak ada, Len? Ya kan ngelukis bukan nulis Cing. Iya. Ngelukis mah bisa abstrak, Iya. ya kan? Ada dia nulis namanya kan setiap selesai. Ditulisin orang. Enggak gitu tanda tangan. Oh. Tanda tangan ya. Gue waktu itu habis dari wawancara, gue sempat ngobrol sama timnya Cing Abdel, tim kombutnya Cing Abdel. Ya. Ada Melon sama Boy. Sama Bang Rahman. Mau Wingo. Lu enggak? Sama Bang Wingo di situ. Jadi sistem kombut lu tuh kayak temen-temen lu ngingetin ini juga ya. Jadi kesiniin Cing. Iya. Iya, suges, Masih ada. suges. Iya. Nah, lu ngejelasin ke mereka tentang beat lu itu gimana? Apa lu cuman pointer doang? Ini Apa misalnya yang beat yang gue itu tadi cerita gue yang nganterin anak ke Klub. itu salah satu beat gue di Spesial nanti. kemarin. Oh, kemarin. Di spesial kemarin. Ya itu gue ceritain aja tuh. Dari awal gue naik. Kayak misalnya lantai 25. Dapat punchline belum mabok udah tinggi kan? Enggak tuh, belum dapat. Oke. Iya, Gue cerita aja gue ngantri. Dari ngobrol dulu ya? Ngobrol dulu Oke. gitu. Sampai ngobrol sama Laras. Tempatnya di mana, pesan kopi, ini diobrolin aja semua. Habis itu baru nih yang mana yang kira-kira bisa dikasih peluang punchline. Ya, gitu. Kalau reaksi ketawa dari orang yang ngedengerin penting nggak buat lu, Cing? Penonton. Maksudnya teman Mas lagi itu. apa? Melon. Si Enggak, Melon kalau itu itu sih. sama Wingo. Agak kurang. Iya, benar. Agak kurang, siapa tahu respect Iya, doang. bias, Bang. Iya. Bias ya. Orang digajinya sama Cing Abdel. Iya. Tapi akhirnya Bias ya. Gitu. Saya belum ngomong apa-apa. Terlalu ini Cing ya. Itu Terus support. makanya di open mic. Oke. Nah, itu yang real di situ. Setelah itu di open mic yang akhirnya tahu bahwa kayaknya kalau gue bikin begini orang akan ketawa, lama-lama akan berasa kok kita ya. Bener. Gue belokin sini kayaknya orang bakal ketawa deh. Iya. Gitu. Karena pengalaman di open Di open mic. mic. Feeling jalanan sih memang open mic tuh. Ngeri, Cing Ngeri. Abdel. 2 kali open mic, Cing ya? Buat yang 57, show 57 kemarin tuh. 56. 56. Berapa kali open mic tuh? 56 kali, Cing. Wah, itu nama show-nya. Judul show-nya. Keren. Open mic-nya palingnya 54. Cuma dikurangin 2. Tetap banyak itu, Cing. Belum banyak. Open mic 2 kali. 2 kali. Open mic 2 kali bareng Comika ya? di Comika. Full materi? Setengah-setengah. Bisa juga ya gitu ya? setengah. Bisa. Terus karena si Comika itu udah punya komunitas, Ya. kalau kita punya open mic, kita mau coba open mic dan dia bikinin yang berbayar, itu kayaknya lebih enak. Lebih enak. Kayaknya itu niat. Iya. Dan kita tahu gambaran nih kira-kira Crowd-nya seperti apa? crowdnya seperti apa, kira-kira jokes gue yang gini akan direspon apa sama Iya. penonton. Kayaknya itu
tergambar deh dari open mic yang berbayar ya. Iya, Open betul. mic yang berbayar. Karena nyaring juga kan tuh, Cing. Betul. Iya, enaknya Comika dia udah punya komunitas sendiri. Betul. Jadi kayaknya ada aja orang yang pengen nonton kita open mic. Iya. Benar. Itu Luar biasa. Enggak. Enggak luar biasa. Amazing. Emang dari Spider-Man. Tapi kalau saya lihat Cing di juri suci ya dan juri-juri season sebelumnya, Iya. mungkin masukannya adalah Encing terlalu kayak saya, people pleaser. Maksudnya? Jadi mau ngomentarin peserta yang buruk, Nggak berani. nggak berani, Cing. Ngomongnya. Karena lu pelaku juga mungkin, Cing. Ngaruh nggak sih itu? Enggak, emang nggak enakan ya, Cing. Iya sih. Cuman kayak takutnya malah down gitu ya. Siapanya? Kalau pesertanya kalau kita terlalu kayak kalau lo komentarin olahraga mungkin orang akan terpacu gitu. Tapi kalau ini karena yang dikomentarin rasa kan bahaya juga ya. Bahaya. Tapi kan ada kata-kata yang bisa mewakili. Menurut gue Radit pedes-pedes lah komennya. Cuman dia pemilihan diksinya gitu bisa orang diterima karena ngomenin orang yang sedang bermain rasa terus kita komenin pedes kayaknya menurut gue kayaknya nggak bijak lah gitu. Nggak bijak, jadi dipilih kata-kata aja gitu yang bagus. Mungkin karena dipotong aja sih. Diedit ya. Pas tayangan jadi Pas tayangan jadi ya gitu. Aslinya, Cing. Ini, Cing, gue yakin lu punya bukan konsistensi ya, cukup paham gitu ketika lu menilai stand up, bahkan cukup keras waktu lu jadi juri di acara stand up pelajar RTV dulu. Gue kan jadi mentor. Jadi Cing Abdel tuh MC, cuman keputusannya sangat-sangat dipertimbangkan. Pas waktu itu Bayu ngedrop. Anak didik gua ngedrop tuh, Bayu Kribo. Lu lumayan bukan ngotot ya, kayak apa yang membuat dia kayak gitu, Juy? Gitu. Mungkin karena sebelumnya pecah atau Cing Abdel pas ngelihat Bayu tuh kok dia jadi jelek. Cukup perhatian. Kalau Bayu tahu, itu mungkin dia bisa drop tuh. Apakah lu seperhatian itu? Kayaknya sih iya ya. Karena gue kayaknya komen-komen yang di Suci ini, komen-komen yang menurut gue sih receh-receh ya. Receh-receh kayak misalnya gue komen apa enggak ya? Masuknya kita dari belakang panggung ke depan mic itu udah bisa bikin penonton nyaman, penonton kikuk, penonton malah kayak songong nih orang gitu. Itu udah bisa tuh, udah bisa kelihatan gitu. Ada orang yang terlalu nunduk, akhirnya penonton aduh kayak kikuk nih takut gak pede gitu. Ada yang sok. Ada yang lu lihat sok? Ada. Gue gak nanya siapa sih ya. Cuma ada ya. Ada yang kelihatan gitu. Kelihatan, cuma mungkin maksud dia ingin menundukkan kegrogiannya. Tapi terlihat overconfidence misalnya. Itu menurut gue sangat krusial ya, Cing. Iya. Kata pertama yang keluar atau kalimat pertama yang keluar menurut gue juga sangat pengaruh untuk kita nyebutnya ngambil respect penonton untuk bisa ketawain kita. Itu penjelasan di awal yang gue baru tahu bahwa itu sangat penting di komedi. Supaya orang tahu posisi kita tuh di mana gitu. Sebegitu kita analisa lagi gitu. Misalnya kayak Trimulat. Trimulat itu menurut gue begitu kita telaah dengan formula-formula stand up, itu kayaknya lengkap deh. Makanya bisa keterima. Misalnya pertama Gepeng keset maju ke depan. Maju ke depan. Dia itu nggak cuma sekedar monolog. Kalau dia pasti menggambarkan keadaan yang ada nih. Jadi begitu temannya keluar, kita udah nggak nebak lagi dia ngapa ya? Karena punya majikan. Galak. Jadi begitu majikan datang galak, kita udah nggak kaget. Gitu. Gue kerja udah 3 tahun, pelit banget. Begitu dia berlaku pelit, kita nggak kaget lagi. Karena udah dinarasikan. Karena udah dinarasiin secara nggak sadar, kita dikasih set apa? Up ya, dikasih set up sama monolog itu. Nah,
pembukaan stand up peserta yang cuma 5 menit, menurut gue itu penting. Benar, Cing. Gimana caranya sesingkat mungkin membuat penonton tahu. Makanya di awal-awal dulu gue lihat nih setelah ini hampir semua orang, gue Dani Beler, gue seorang ojol misalnya gitu, supaya kita udah tahu nih background dia apa. Kayak Ratanca, gue tukang odong-odong, begitu ngomong oversharing, kontras. si Nirina ketawa banget. Karena dia udah menjelaskan ada ketidaksesuaian. Makanya jadi lucu gitu. Nah, kayaknya itu yang detail-detail gitu gue cukup memperhatikan deh. Jadi komen-komen gue juga ya palingan yang dikit-dikit aja lah gitu, nggak terlalu teknis-teknis juga gitu. Kalau menurut gue ya. Iya. Udah menurut lo. Iya. Nah, saya jadi penasaran, Cing. Apa bedanya jebolan kompetisi dan non kompetisi menurut Cing? Kalau Cing melihatnya. Ngomongin aja, Cing. Apa adanya, Cing. Ya apa nih? Walaupun kita bukan sebagai peserta ya. Iya. Tapi kita berdua jebolan kompetisi RTV loh. Gue MC, dia mentornya. Berarti kan bukan peserta kita. Apa nih peserta? Sebagai Cing. peserta. Sebagai peserta. Pelawak yang lahir dari kompetisi dan bukan. Yes. Maksudnya gitu kan, Ler ya? Iya, pandangan Cing aja terhadap orang yang lahir di kompetisi dan non kompetisi bedanya apa? Bedanya mungkin kalau yang di kompetisi akan lebih mudah dikenal. Akan lebih mudah dikenal karena expose-nya cukup besar dan durasinya ada, durasi exposure-nya tuh ada. Yang di luar kompetisi harus mengusahakan sendiri. Harus mengusahakan sendiri exposure-nya. Mungkin secara kemampuan mungkin ya relatif aja sih bisa diadu juga gitu. Ya, ini cuma mungkin yang ikut kompetisi akan lebih diuntungkan karena dia punya kesempatan atau punya kans untuk dikenal orang lebih mudah. Karena ada acara kompetisinya, durasinya ketahuan. Tapi pada saat udah berkompetisi di industri kayaknya hampir sama-sama aja deh. Kayak ada bedanya ya, Cing? Kayak tidak ada beda. Asal yang tidak berkompetisi juga belajar seperti yang ikut ya. Jadi pengembangannya sama gitu. Cuma nggak ikut kompetisi aja gitu. Salah satu yang berhasil menurut saya Dani Beler. Dia kompetisi. Tapi setelah itu kan belum terkenal. Iya. Waktu itu kan lu masih diundang sama Kompas, Ridwan Remin mah main. Iya. Lu jadi roadman. Iya. Waktu itu. Roadman Ridwan Remin. Roadman Ridwan Remin komika Netflix, Cing. Dulu, Cing. Gokil nggak? Pas saya ludah-ludahin tuh orang. Dulu, Cing. Orang Kompasnya. Kok saya ngasih jawabnya? Pengen nyebut tapi masih kerja di situ, Cing, saya. Iya, akhirnya Dani Beler membuat etalasenya sendiri. Dia rajin konten. Akhirnya HP. Itu pencapaian loh, Ler. Nggak semua orang ngalamin itu. Polisi juga milih-milih manggil orang ya, Cing. Yang terlibat aja. Jing, yang nggak terlibat masa dipanggil. Iya. Oh, itu bedanya berarti ya? Iya, kalau menurut gue sih. Iya. Tapi ada disiplinnya sih, benar sih, Cing. Kalau saya pribadi. Disiplin belajar pada saat kompetisi ya? Iya, di luar kompetisi pun jadi ke bawah gitu. Oh iya. Kayak nyiapin materi harus lebih mateng gitu. Betul. Habit observasinya ya. Iya. Tematik jadi lebih jago, Beler. Iya, makanya saya sekarang masuk ke corporate, Cing. Saya yang enggak, Cing, sekarang. Nah, itu. Karena Bang Jui udah dari dulu pakai celana gombrong, ya kan? Iya. Kata dia kayak pemain Smackdown. Mat Hardy. Itu sih, Cing, yang saya rasain sih, benar juga. Iya, ada yang dibawa lah setelah kebiasaan setelah kompetisi itu tetap ke bawah. Betul. Iya. Mungkin ini pertanyaan terakhir aja ya dari kita. Karena Cing juga kan abis ini mau ngejuri lagi, Cing ya. Apa? Sama janjian sama Gilbas. Janjian sama Gilbas. Langsung aja. Del lagi. Ler. Sorry, Cing. Ler. Cing berkarir di entertain udah berapa lama, Cing? Terutama komedi. 30. Ada 30, Cing? Berarti kalau siaran di Radio SK disebut karir komedi, berarti tahun 89. Berarti 89 dengan hari ini berapa? Udah berapa lama? Sekian. 36 tahun kurang lebih lah, Cing. 36 ya. Manggung-manggung sering. Iya.
mana panggung yang paling berkesan buat seorang Cing Abdel? Berat nih. Berat. Semuanya berkesan. Berat nih. Karena nggak enakan. Sama diri sendiri. Sejujurnya yang paling berkesan adalah special show gue sendiri. Itu paling berkesan lah. Paling berkesan lah karena gue baru mungkin akhirnya membuat gue ketagihan ya. Karena ada rasa yang belum pernah gue mendapatkan rasa yang belum pernah gue rasakan selama gue ngelawak di tempat manapun gitu. Jadi di special show yang paling berkesan. Kan special show udah 3, tiga-tiganya berkesan. Iya, tiga-tiganya berkesan. Jadi nggak berkesan atuh kalau 3 mah. Hah? Sama kayak yang luar biasa tadi sering saya sebutin jadi nggak luar biasa. Iya juga ya. Jadi tiga-tiganya spesial. Nggak, tiga-tiganya nggak berkesan berarti. Mungkin pas sama saya gitu dulu Cing di Metro, masa nggak berkesan? Jangan Udah tuh sama Bang Jui di Metro tuh. Jangan kalau itu terlalu Cing, terlalu prompter, jangan. Yang tulus dari Cing aja, yang tulus dari Cing. Apa kan ini ngingetin juga. Iya, boleh sama Bang Jui satu. Berkesan. Sama Bang Temon, misalkan lagi konser ada yang mabuk lempar apa gitu. Ada itu. Apa? Ada. Kok bisa mabok Karena lempar? kita ngelawaknya dulu di diskotik. Klub. Di klub. Tempat orang mabok. Diskotik lagi namanya. Anak lu belum datang tuh ke situ ya? Belum lahir juga kali. Belum lahir juga. Sebenarnya Laras udah nggak ada tuh, masih nggak ada. Bukan, nggak ada. Laras kan Cipete dia. Ini gue di daerah Menteng kalau nggak salah. Beda tempat. Iya. Beda Terus? tempat. Kayak kalau di Summit pernah deh, karena kita tuh ngelawak sama Temon sama Mudi tuh lagunya kan potong-potong Iya. gitu. Itu manggung di klub. Manggung di klub. Tujuan mereka datang ke klub jelas pengen dugem. Betul. Datanglah kalian. Ngelawak. Aduh. Disambit sama gelas. Ini dia, Cing Abdel. Langsung disambit? Enggak. Disambut. Disambut. Iya, iya. Oke, Menurut lu lawakan lu garing, apa lu tidak tepat tempatnya saat itu? Tempatnya yang tidak tepat lah ya. Wow. Karena Apa lagunya? kesalahan kita tampil ngebom juga karena kita salah satunya adalah kita salah menerima job. iya betul, Nggak bisa nyalain penontonnya juga. benar. Orang dia juga nggak tahu ada kita. Iya, Kan kita kalau stand up ya terutama ya. Kalau ini jadi surprise nih. Aduh malah jadi nggak enak. beban Cing. Malah jadi beban. Iya. Mendingan orang udah siap bahwa Bener. kita akan tampil. Iya, Iya. Kalau bisa dikasih tauin dulu aja. Benar. Gitu. Iya. Kalau ini Jadi referensinya sama. iya, jadi begitu. Nih jangan kelihatan dulu ya ini buat surprise. Ya, Waktu itu lu udah terkenal, Cing. walaupun udah terkenal, tetap aja Tetap beban. tetap beban lah kalau orang nggak tahu bahwa akan ada lawak gitu. Iya. Jadi kalau nggak, apalagi di depan orang mabok. Ya udah di Presennya adalah Abdel, Temon, dan Mudi. Budi. Itu juga belum dikenal juga siapa gitu. Iya. Tiba-tiba nyanyinya begitu karena gue pakai full band juga itu. Cuman gue di depan tuh bertiga tuh ada pemain drumnya, ada keyboardnya segala macem, nyanyi ya. Disambit Cing. Disambit. Kayaknya salah lagu Cing. Nah, Cing di diskotik lagunya le li le li le le li le li. Tapi itu, tapi itu lagu andalan banget itu. Lagu andalan itu. akan datang hari Mulut dikunci ya disambit lah Cing. Disambit lah. Turun lu gitu. Salah pemilihan lagu. Iya. tapi pas disambit ada yang kena. Enggak, tapi sama si apa namanya manajemennya udah turun aja turun. Berarti itu yang berkesan ya. Berkesan. Itu sama special show. Special show gue berkesan. Mudah-mudahan Cing akan bikin kesan-kesan yang lain di tahun berikutnya. Tanggal 31 Oktober. 31 Oktober Cing Abdel akan bikin special show lagi. Menuju 57 menolak muda. Menuju 57 menolak muda. Gue udah menolak muda. Udah nggak usah sosokan pengen muda dah. Ya. Gitu. Iya. Wah, keren udah jelas ya. Menolak muda. Jadi gue akan ceritakan gimana proses penerimaan diri bahwa gue udah tua. Ya. Oh, keren banget. Gokil premisnya itu. Bagus Cing. Gokil, bagus banget. Kalau menurut gue. Wih, nggak usah disebut itu. Jangan terlalu apa Cing. 31 Oktober. Ya. Di Teater Besar Tim. Teater Besar Tim. Tiketnya di Tiket akan dibuka tanggal 25 Mei insya Allah ya. 25 Mei langsung. Iya. Sold out pasti Cing. Pasti. Asal habis. Iya. Ya kalau nggak habis nggak sold out dong.
Short doang. Iya. Ada out-outnya. Ada out doang. Iya, benar. Mudah-mudahan Cing Abdel rencananya bikin spesial tahun ini berjalan dengan lancar. Ada kenang-kenangan nggak sih Ler buat Cing Abdel? Yang iya, sebelum Cing Abdel cabut nih, kami punya kenang-kenangan buat Cing. Nah, Silakan Cing. Sebat but. nah Cing kan ngerokok. Iya. Nah, itu tempat gunting kuku, Cing. Pematahan asumsi. Pematahan asumsi. Iya, bener Cing. Per story, second story. Itu namanya tuh. Iya. Pas dibuka Yasin lebih kaget. Kayak tempat Yasin. Buat pegangan. Yasin buat pegangan. Terima kasih Cing Abdel udah mampir ke Sebat But. Terima Thank kasih. you, kasih. Cing Abdel, friend. Ini gimana nih? Oh, begini. Sebat Bu. Ini dicopot ya? Dicopot, Cing. Copot, Cing. Waktu pakai. Iya. Set. Nah, Dia Marlboro. udah dihitung muat. udah muat. Muat. Yakin. Yakin. Sama gunting kuku muat. Muat. Gak tahu kalau rokok ya. Iya, rokok muat sih, Cing. Terima kasih banyak Cing Abdel udah mampir Sama-sama ke sini. Jui Beler, terima kasih. Amin. Mudah-mudahan semuanya lancar, Cing ya. Amin ya Allah. Amin. Buat teman-teman yang nonton jangan lupa like, komen dan share konten ini. Sampai jumpa di Sebat But episode berikutnya.